Sahabat TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali tadabbur Al-Qur'an. Kita bicara tentang amal-amal perbuatan sekecil apapun pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, masih bersama Ustadz Fahmi Salim. Ustadz, tadi Ustadz mengatakan perbuatan baik itu juga ada syarat-syaratnya ya, sehingga terkategori itu perbuatan baik. Kadang-kadang kan kita manusia suka GR sendiri, Ustadz. Kita merasa sudah melakukan perbuatan baik, padahal belum tentu ya di mata Allah gitu. Syarat-syarat apa yang harus kita pahami bahwa perbuatan kita itu di mata Allah itu sudah baik dan pasti ada balasannya? Iya, syarat tadi yang pertama kan niat yang benar ya. Yang kedua dengan cara yang sesuai dengan syariat ya. Yang ketiga ini melakukan perbuatan itu bisa dianggap bernilai ibadah kalau kita melakukannya secara secara baik. Maksudnya secara baik itu gimana? Melakukannya secara profesional. Tidak berbuat sesuatu kita niatkan kebaikan tetapi kita serampangan, sembrono. Tidak bekerja secara cerdas ya. Akhirnya pekerjaan kita itu jadi rusak. Ya. Nah, itu yang disampaikan oleh Nabi, bahwa sesungguhnya Allah sangat menyukai seorang hamba yang kalau dia berbuat sesuatu, dia berbuat dengan itqan. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Jadi berbuat itu harus dengan itqan. Itqan itu teliti, telaten kalau bahasa kita, bahasa Jawa. Ya. Penuh dengan tanggung jawab, kesungguhan. Penuh komitmen. Penuh komitmen ya. Nah, jadi tidak boleh dilakukan asal-asalan. Nah, itu bagian dari cara kita agar perbuatan kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, jadi ini minimal 3 ini saja yang dipenuhi. 3 ini kalau sudah terpenuhi, ini luar biasa. Ya. Kalau mau ditambah lagi ada beberapa kondisi lain yang menjadikan amal perbuatan kita ini menjadi ibadah, yaitu kita tidak boleh melakukan kezaliman. Tidak boleh merugikan hak orang lain ketika kita melakukan perbuatan itu. Kita berdagang misalnya, berdagang yang kita jual juga barang baik. Ya, barang halal. Barang halal. Ya. Niat kita juga baik, mau menafkahi keluarga. Tapi kita jual barang dagangan itu tidak sesuai dengan aturan. Ya. Contohnya misalnya barang yang rusak kali barang rusak, busuk, yang ditutupin. Itu Rasulullah melarang. Siapa yang menipu kami maka dia bukan dari golongan kami. Man ghasyana falaysa minna, kata Rasulullah SAW. Jadi walaupun itu barangnya halal, jual belinya juga halal, niatnya baik, tetapi kita menipu orang, itu tidak dibenarkan. Ustadz, kalau dikatakan sekecil-kecilnya perbuatan baik itu contohnya seperti apa sih, Ustadz? Nah, sekecil-kecil perbuatan baik ini sebenarnya tidak dibatasi loh. Dalam beberapa hadis ya, saya tidak ingin mengatakan banyak, tetapi kita bisa mengambil 2 hadis saja. Perbuatan baik, walaupun itu kadang dilakukan oleh orang yang berzina sekalipun. Rasulullah memberikan contoh begini bagaimana. Dalam hadis ya, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bainama kalbun yatifu birakkihi ya kad kada yaqtuluhul atshu idra'athu baghyun min baghaya bani Israel. Dulu ada seekor anjing ya yang menjulurkan lidahnya, kehausan, dia melihat sumur tapi tidak bisa ngambil air di sumur kan? Iya, nggak mungkin ya dengan mungkin dia terjun ke dalam sumur, bisa-bisa dia mati, ya kan? Qad kada yaqtuluhul atsu, dia anjing ini hampir saja mati karena kehausan. Kemudian dilihat ada yang melihatnya seorang pelacur dari kalangan Bani Israel. Ini Rasulullah menggambarkan di masa Bani Israel ada pelacur yang menolong. Menolong siapa? Menolong anjing yang sedang kehausan. Fanaza'at muqaha aw khiffaha fastaqat lahu bihi fasaqathu iyyahu faghufira laha biha. Ya, kemudian si pelacur ini dia ambilkan apa? Dia lepas sepatunya. Sepatunya kan itu ada tempat seperti celah untuk ngambil air. Dia ambilkan air lalu diberikan kepada anjing itu. Dengan sebab itu dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Padahal dia seorang pezina, pelacur. Ya. Dosanya bisa diampuni
ketika dia memberikan minuman kepada anjing. Kita tahu anjing hewan yang tidak sama sekali tidak direkomendasikan dalam agama kita. Tapi ketika dia kehausan, itu adalah makhluk Allah, ya. Nah, oleh sebab itu kita harus menolong, ya. Jadi dari hadis ini pun yang menjelaskan bagaimana famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, itu dibuktikan, langsung ya? dibuktikan, diberikan langsung balasannya oleh Allah. Ya, kebaikan itu ada didapat, yaitu apa? Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi sebuah harapan ya bagi kita ya, Ustaz, ya. Ketika kita merasa banyak melakukan perbuatan dosa, ternyata ada celah perbuatan-perbuatan baik yang bisa membawa kita agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betul. Ada sebaliknya, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berbuat keburukan sedikit saja, sekecil apapun, itu dia akan mendapatkan balasan. Hadis Nabi menceritakan apa? Tentang seorang perempuan, ya, seorang perempuan, ya, dia gara-gara dia mengurung, ya, seekor kucing sehingga kelaparan dan mati, dia masuk neraka. Padahal dia adalah perempuan yang ahli ibadah. Nah, ini jadi sebaliknya ya. Suka puasa, suka sholat, ya. Tapi gara-gara dia mengurung kucing. Ini hewan, lagi-lagi Nabi menggambarkan dua hewan, anjing dan kucing. Iya. Anjing bisa membawa orang mendapatkan dosa, ampunan dari dosanya. Kucing bisa membawa orang masuk neraka. Ini kalau kita salah-salah, ini luar biasa, ya. Kalau kita tidak memperlakukan binatang dengan baik, itu perbuatan yang sangat remeh-temeh sebenarnya. Tetapi Rasulullah ingin menggambarkan seremeh apapun, kita harus berhati-hati. Bisa jadi itu adalah penyebab diampuninya dosa Allah, dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi itu justru akan menyebabkan kita masuk neraka. Ini dua contoh yang sangat tepat sekali untuk kita bisa jadikan sebuah acuan ya, ketika itu perbuatan tadi yang digambarkan kepada seekor kambing yang memang tidak direkomendasikan di dalam Islam ya. Betul. Apalagi ketika kita memperhatikan anak yatim, memperhatikan orang-orang miskin, janda-janda miskin dan lain sebagainya. Masya Allah, ini itu kalau kita anjing saja bisa begitu, apalagi kita memberikan santunan kepada anak yatim, kepada mengalir doa-doa mereka ya untuk kita. Janda-janda yang tidak mampu, Masya Allah luar biasa ya. Kita memberikan kepada makhluk yang kepada hamba Allah yang tidak berdaya secara ekonomi. Iya, betul. Sekaligus juga menyelamatkan akidah mereka. Karena kan kita tahu kadal fakru ayyakuna kufran. Karena faktor kemiskinan orang lalu bisa beralih agamanya. Karena tidak kita sentuh. Tidak ada sentuhan kita, tidak ada bantuan pemberdayaan ekonomi bagi mereka yang membutuhkan itu. Maka ini dampaknya luar biasa. Jadi sekali lagi seorang muslim ini dengan menggali sedikit penggalan ayat ini saja, dia mestinya sadar ya, apapun sekecil apapun kita bisa membawa kebaikan. Betul. Sekecil apapun keburukan bisa akan membawa dia kepada balasan yang nauzubillah ya, yang itu adalah siksanya neraka jahanam. Iya, dan dengan 3 syarat yang tadi di awal Ustadz sampaikan ya Ustadz, bagaimana kita menancapkan niat bahwa ini kebaikan ini adalah karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya, bukan karena dalam pandangan manusia. Ustadz, nanti kita lanjutkan kembali ya, bagaimana kita bisa mengetahui juga lebih jauh tentang perbuatan, kalau mungkin kisah yang barusan Ustadz sampaikan adalah rasanya sulit ya untuk kita jumpai sekarang ketika ada seorang pezina kemudian menolong seekor anjing gitu kan ya. Tapi ini kan sebuah perumpamaan, contoh ya yang dikemukakan oleh Rasulullah. Makanya banyak hal-hal. Ulama dulu ada yang mengatakan, jangan kalian melihat kecilnya dosa, tetapi lihatlah betapa besarnya Allah yang kalian maksiati itu. Nah, betul sekali. Nah, jangan lihat kecilnya dosa, tapi Allah ini yang kita maksiatin kepada siapa? Allah. Kepada siapa? Ya. Luar biasa. Jangan main-main gitu ya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali Ustadz dan pemirsa sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami akan kembali pada segmen yang berikutnya setelah informasi yang berikut.